Tidak ada yang berubah ketika pagi datang, selain rasa berat yang menetap di dada Bu Nur. Semalam ia kembali mematikan tungku sebelum waktunya, bukan karena adonan sudah habis, tapi karena gas LPG tinggal sisa. Api mengecil lalu mati, meninggalkan bau hangus tipis yang menempel di dinding dapur. Bau itu masih ada pagi ini, bercampur dengan aroma beras kering yang dijemur di halaman sempit rumahnya. Bu Nur duduk di bangku kayu, menatap tampah berisi rengginang yang sudah mengeras. Bulat-bulatnya rapi, warnanya pucat, tidak jelek, tidak juga istimewa. Tangannya menyentuh satu keping, menekannya pelan, memastikan teksturnya. Ia tahu, dari bentuk saja, rengginang ini tidak akan menarik mata tengkulak. Namun tetap ia masukkan semuanya ke dalam karung plastik. Tidak membawa berarti tidak ada uang sama sekali. Dan hari ini, hutang di warung gas sudah menunggu. Perjalanan ke rumah Pak Darto, tengkulak langganannya, terasa lebih panjang dari biasanya. Bu Nur berjalan dengan langkah kecil, karung rengginang disampirkan di pundak. Setiap langkah menggerus keyakinannya sendiri. Dalam hati ia mengulang hitungan, berapa kilo beras yang dipakai, berapa utang yang belum terbayar, berapa hari lagi sebelum Rini menanyakan uang sekolah. Pak Darto menyambut tanpa senyum. Ia membuka karung, memeriksa rengginang satu persatu, lalu mendecakkan lidah. "Bu Nur," katanya datar, "ini susah dijual." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti dipukul pelan berkali-kali. Bu Nur mencoba tersenyum, menjelaskan bahwa hujan membuat penjemuran tidak maksimal, bahwa minggu depan pasti lebih bagus. Pak Darto tidak mendebat. Ia hanya menggeser karung itu kembali ke arah Bu Nur. "Kalau saya ambil, rugi. Maaf." Rasa panas menjalar ke wajah Bu Nur. Beberapa orang di sekitar, penjual lain, melirik sekilas. Tidak ada yang tertawa, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih memalukan. Ia mengangguk, menarik kembali karungnya, dan berbalik tanpa berkata apa-apa. Di dadanya, ada sesuatu yang runtuh pelan, seperti dinding yang sudah lama retak akhirnya menyerah. Dalam perjalanan pulang, Bu Nur berhenti sejenak di pinggir jalan. Karung itu diturunkan. Tangannya gemetar, bukan karena berat, tapi karena perasaan gagal yang menekan dari dalam. Ia menunduk lama, menatap tanah becek, dan untuk pertama kalinya muncul pertanyaan yang selama ini ia tahan. Kalau sudah bekerja sekeras ini, kenapa tetap tidak cukup? Di rumah, Rini sedang menyapu halaman. Anak itu berhenti ketika melihat karung masih utuh. "Tidak diambil, Mak?" tanyanya hati-hati. Bu Nur menggeleng. Ia masuk ke dapur tanpa menjawab. Rini tidak mengejar, tapi tatapan khawatirnya mengikuti punggung ibunya. Bagi Rini, diam Bu Nur selalu berarti sesuatu yang buruk. Di dapur, Bu Nur membuka tutup kompor, berharap ada keajaiban. Tidak ada. Ia duduk di lantai, bersandar pada lemari kayu, memejamkan mata. Suara-suara kecil muncul dari pikirannya sendiri. Ingatannya tentang suami yang dulu membantu menjemur rengginang, tentang janji hidup sederhana tapi cukup. Semua itu terasa jauh, seperti cerita orang lain. Siang menjelang, Bu Karti, tetangga depan rumah, mampir membawa segelas teh. Ia tidak bertanya banyak, hanya duduk, memandang rengginang yang masih tersusun. "Sekarang susah, ya, Nur?" katanya pelan, seolah tidak ingin menyinggung. Bu Nur tersenyum tipis. "Dari dulu juga." Bu Karti tertawa kecil, tapi tawanya cepat hilang. Ada orang-orang yang gak sabar nunggu hasil. Maunya cepat. Kalimat itu mengendap. Bu Nur tidak menanggapi, tapi pikirannya menangkap kata cepat seperti kail kecil. Bu Karti pamit tak lama kemudian, meninggalkan dapur kembali sunyi. Sore hari, Bu Nur mencoba menyalakan tungku lagi. Api menyala sebentar, lalu mati. Kali ini, ia tidak langsung bangkit. Ia menatap kompor itu lama, seolah menunggu sesuatu berbicara lebih dulu. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena lapar,
tapi karena perasaan tidak berdaya yang makin jelas bentuknya. Malam turun. Rini sudah tidur. Bu Nur duduk sendirian di dapur, ditemani rengginang yang tak laku. Ia menyentuh satu keping, memutarnya di telapak tangan. Dalam keheningan itu, sebuah keputusan kecil terbentuk. Belum jelas arahnya, belum berwujud tindakan besar. Hanya satu hal, besok, ia tidak ingin pulang dengan karung utuh lagi. Apapun caranya, keputusan itu membuat dadanya berdebar, bukan lega. Dan untuk pertama kalinya, Bu Nur menyadari bahwa rasa takutnya kini bukan hanya pada kemiskinan, tapi pada dirinya sendiri. Keputusan kecil yang lahir semalam tidak memberi Bu Nur tidur yang nyenyak. Ia terbangun beberapa kali, dengan dada berdebar tanpa sebab jelas. Setiap kali membuka mata, bayangan dapur muncul lebih dulu di kepalanya. Tungku mati, rengginang menumpuk, dan rasa takut yang bukan lagi soal uang semata, melainkan tentang batas yang mulai kabur di dalam dirinya. Pagi itu hujan turun lagi. Gerimis sejak subuh, membuat halaman becek dan udara lembab. Bu Nur berdiri lama di depan tampah berisi rengginang setengah kering. Jika menunggu matahari, ia bisa kehilangan waktu. Jika tetap menjemur di luar, rengginang bisa rusak. Ia menarik napas panjang, lalu membuat pilihan yang tidak biasa. Menjemur malam nanti, di dapur, dengan pintu dan jendela dibuka. Keputusan itu membuatnya gelisah sepanjang hari. Sore menjelang malam, hujan belum juga reda. Rini membantu memindahkan tampah ke dalam dapur. Lampu bohlam kuning digantung rendah, cahayanya membuat bayangan bulat rengginang memanjang di lantai. Bu Nur mengatur posisi tampah mendekati tungku, bukan untuk panas, hanya berharap udara hangat sisa siang membantu. Ketika Rini sudah tidur, dapur menjadi ruang yang berbeda. Sunyi lebih pekat. Hanya suara hujan di atap seng dan tetesan air di ember. Bu Nur duduk di bangku kecil, memandangi rengginang seperti memandangi nasibnya sendiri. Ia mencoba menenangkan pikiran, mengingatkan diri bahwa ini hanya malam biasa. Lalu ia mendengar suara itu. Bukan suara keras. Hanya seperti telapak kaki menyentuh lantai. Sekali, pelan, lalu berhenti. Bu Nur menegakkan punggung. Matanya menyapu dapur. Pintu belakang tertutup. Jendela terbuka sedikit, tapi tidak cukup untuk membuat lantai berderit. Mungkin tikus, gumamnya, meski ia tahu suara tikus berbeda. Ia berdiri, melangkah satu kali. Lantai kayu berdecit di bawah kakinya sendiri. Ia berhenti. Hening kembali. Bu Nur menunggu, menahan napas. Detik terasa panjang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada suara lanjutan. Ia mematikan lampu dapur lebih cepat dari biasanya dan masuk ke kamar. Di balik selimut, pikirannya bekerja terlalu aktif. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kelelahan membuat pendengaran berlebihan. Namun di sela-sela alasan itu, ada perasaan lain yang tumbuh, rasa diawasi, tipis tapi nyata. Pagi datang tanpa kejadian lanjutan, tapi ketenangan tidak sepenuhnya kembali. Bu Nur menemukan rengginang kering dengan hasil biasa saja. Tidak buruk, tidak juga lebih baik. Kekecewaan kecil muncul, bercampur lega karena malam tadi tidak berakhir lebih aneh. Ia menyapu halaman ketika Bu Karti lewat, membawa kantong belanja kecil. Tatapan perempuan tua itu singgah ke tampah di dapur. Nekat juga jemur malam, kata Bu Karti sambil tersenyum tipis. Bu Nur mengangkat bahu. Kalau nunggu matahari, bisa-bisa nggak jadi apa-apa. Bu Karti tertawa pelan, lalu menurunkan suaranya. Orang sekarang banyak yang nggak mau nunggu. Nur, maunya cepat. Katanya, rezeki juga bisa dijemput. Kalimat itu dilontarkan ringan, hampir seperti gurauan. Namun Bu Nur merasakannya menancap lebih dalam dari yang seharusnya. Ia menoleh, menatap wajah Bu Karti, mencoba mencari maksud lain. Yang ia temukan hanya ekspresi biasa, tidak mendorong, tidak melarang. Jalan cepat, lanjut Bu Karti, masih dengan nada setengah bercanda, kadang kelihatannya mulus.
Bu Nur tersenyum kaku. Ia tidak bertanya, tidak juga menolak. Namun setelah Bu Karti melangkah pergi, kata-kata itu tertinggal, berputar di kepalanya. Jalan cepat. Dua kata yang terasa berbahaya justru karena tidak dijelaskan. Siang hari, Bu Nur mencoba bekerja seperti biasa. Namun konsentrasinya pecah. Setiap suara kecil di dapur membuatnya menoleh. Setiap bayangan bergerak di sudut matanya membuat dadanya menegang. Ia marah pada dirinya sendiri karena menjadi mudah takut, tapi kemarahan itu tidak mengusir kegelisahan. Malam kembali datang, hujan turun lebih deras. Bu Nur berdiri di ambang dapur, menimbang-nimbang. Ia tahu menjemur malam bukan pilihan ideal, tapi waktu semakin sempit. Dengan ragu, ia kembali menggeser tampah ke dalam. Saat melakukannya, ia teringat suara langkah semalam dan kata-kata Bu Karti pagi tadi. Ada dorongan aneh untuk tidak menyalakan lampu terlalu terang, seolah cahaya berlebihan justru mengundang sesuatu. Ia menurunkan intensitasnya, membiarkan dapur setengah remang. Keputusan kecil, hampir tidak disadari. Tapi begitu lampu redup, jantungnya berdebar lebih cepat. Bu Nur duduk, menunggu, sambil bertanya pada dirinya sendiri. Kalau memang ada jalan cepat, apa aku cukup kuat menolaknya? Pertanyaan itu tidak dijawab malam ini. Namun dapur yang remang, hujan yang tak berhenti, dan bisikan kemungkinan membuat tekanan batinnya berubah bentuk. Bukan lagi sekadar takut gagal, melainkan takut pada pintu yang mungkin akan ia buka sendiri. Pagi itu Bu Nur bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar lelah atau cemas, melainkan gelisah yang menetap seperti suara berdengung di telinga. Keputusan kecil semalam, meredupkan lampu dapur dan menjemur rengginang dalam remang, masih terasa menggantung. Tidak ada kejadian aneh setelahnya, tapi justru ketiadaan itu membuat pikirannya terus bekerja, mencari-cari makna dari kegelisahan yang belum bernama. Ia menyiapkan adonan sambil sesekali melirik ke sudut dapur. Segalanya tampak biasa. Terlalu biasa. Seolah dapur itu sengaja bersikap normal untuk menenangkannya. Bu Nur tidak tahu mana yang lebih membuatnya takut. Tanda-tanda aneh, atau rasa bahwa sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat. Menjelang siang, Bu Karti datang lagi. Kali ini tidak membawa apa-apa, hanya berdiri di ambang pintu dapur, matanya menyapu ruangan dengan cara yang membuat Bu Nur merasa sedang dinilai. "Kamu kelihatan pucat, Nur," katanya, suaranya rendah tapi akrab. "Kurang tidur?" Bu Nur mengangguk singkat. Ia tidak ingin bercerita soal suara langkah, apalagi soal pikirannya sendiri. Namun Bu Karti tidak langsung pergi. Ia melangkah masuk, duduk di bangku kayu yang sama tempat Bu Nur biasa menghitung pengeluaran. "Ada orang yang bisa bantu," kata Bu Karti akhirnya, seolah melanjutkan percakapan yang belum pernah benar-benar dimulai. Bu Nur berhenti mengaduk adonan. "Bantu apa?" "Ya, rezeki." Bu Karti tersenyum kecil. "Namanya Mbah Suro. Tinggal dekat rawa, pinggir desa. Banyak yang bilang hidupnya berubah setelah ketemu dia. Nama itu jatuh begitu saja, tapi dampaknya tidak ringan." Bu Nur merasakan ada sesuatu mengencang di perutnya. Ia tahu, sejak kata jalan cepat disebutkan beberapa hari lalu, percakapan ini tak terelakkan. Namun mendengarnya tetap membuatnya ingin mundur. "Saya nggak mau," jawab Bu Nur cepat, hampir terlalu cepat. "Saya cuma mau kerja biasa." Bu Karti tidak tersinggung. Ia mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Iya. Saya cuma bilang, pilihan tetap di tanganmu." Namun sebelum pergi, Bu Karti menambahkan satu kalimat lagi, dengan nada setengah bercanda, setengah serius. "Kadang, orang cuma perlu tahu namanya. Soal datang atau tidak, itu urusan lain." Sepeninggal Bu Karti, dapur terasa lebih sempit. Nama itu, Mbah Suro, terus terulang di kepala Bu Nur. Ia mencoba mengusirnya dengan bekerja lebih keras, menggoreng lebih banyak, menata rengginang lebih rapi. Tapi setiap kali minyak mendesis,
Pikirannya melompat ke rawa, ke rumah di pinggir desa, ke sesuatu yang tidak ingin ia akui sebagai rasa ingin tahu. Sore hari, Rini pulang dengan wajah murung. Uang saku di sekolah habis lebih cepat karena harus patungan. Bu Nur mendengarkan sambil mengangguk. Tapi rasa bersalah menyusup lagi. Ia memeluk anaknya lebih lama dari biasanya, seolah ingin meminta maaf tanpa kata. Malam itu, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpinya datang tanpa peringatan. Ia berada di dapur, tapi dapur itu lebih luas dan gelap. Tungku menyala sendiri, apinya biru pucat. Di depannya, wajan besar berisi adonan rengginang, namun warnanya hitam, pekat, mengilap seperti lumpur rawa. Bu Nur memegang sutil, tangannya bergerak tanpa ia perintahkan. Adonan itu tidak diam. Ia berdenyut pelan, seperti dada yang naik turun saat bernapas. Setiap kali ia membaliknya, muncul suara basah, seperti sesuatu yang hidup disentuh minyak panas. Bau yang terbit bukan bau beras, melainkan bau tanah lembab dan air tergenang. Bu Nur ingin menjauh, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Lalu dari adonan itu, terdengar bisikan. Bukan kalimat utuh, hanya satu kata yang diulang-ulang, semakin jelas, namanya sendiri. Nur. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dapur gelap, hening. Tidak ada tungku menyala, tidak ada wajan. Namun bau lembab itu, entah nyata atau tidak, seakan masih tersisa di hidungnya. Bu Nur duduk lama di tepi ranjang. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi, katanya dalam hati. Hanya karena kepikiran. Namun ketika ia bangkit untuk minum, pandangannya tanpa sadar tertuju ke arah luar rumah, ke jalan kecil yang mengarah ke pinggir desa. Ke arah rawa. Ia tidak melangkah ke sana malam itu. Tapi ia berdiri cukup lama, sampai akhirnya menutup pintu perlahan. Di dalam dadanya, penolakan yang tadi terasa kuat kini retak oleh rasa penasaran yang tidak lagi bisa sepenuhnya ia sangkal. Bu Nur kembali ke kamar dengan satu keputusan kecil yang berbahaya. Ia tidak akan mencari Mbah Suro. Tapi jika suatu hari kesempatan itu datang sendiri, ia tidak yakin masih akan menutup pintu. Pagi itu Bu Nur tidak lagi menyangkal arah langkahnya sendiri. Keputusan kecil yang ia bawa dari malam sebelumnya, tidak mencari, tapi tidak menutup pintu, berubah bentuk menjadi gelisah yang mendorongnya keluar rumah. Ia menyiapkan adonan sekadarnya, menitipkan Rini pada tetangga, lalu berjalan menyusuri jalan sempit menuju pinggir desa. Setiap langkah terasa seperti pengkhianatan kecil pada niatnya sendiri, namun berhenti terasa lebih menakutkan. Rawa itu tampak tenang dari kejauhan. Airnya gelap, ditutupi enceng gondok yang bergerak pelan tertiup angin. Rumah Mbah Suro berdiri tidak jauh dari tepinya. Bangunan kayu tua, atap rendah, pintu terbuka setengah. Tidak ada tanda yang mengundang, tidak juga yang mengusir. Bu Nur berhenti di depan halaman, jantungnya berdegup terlalu keras untuk suasana setenang itu. Masuk saja. Suara itu datang dari dalam, serak namun jelas. Bu Nur tersentak. Ia melangkah masuk dengan ragu. Di dalam, Mbah Suro duduk bersila di tikar pandan, tubuhnya kurus, matanya cekung namun tajam. Tatapan itu tidak menilai, hanya seolah sudah tahu alasan kedatangan Bu Nur bahkan sebelum ia membuka mulut. "Saya cuma mau tanya," kata Bu Nur cepat, seperti ingin menutup kemungkinan lain. "Katanya Mbah bisa bantu usaha." Mbah Suro tersenyum tipis. "Bantu itu kata orang. Saya cuma nunjukin pintu." Bu Nur menelan ludah. Ia ingin berkata bahwa ia tidak berniat masuk, bahwa ia hanya penasaran. Namun kata-kata itu terasa kosong ketika dihadapkan pada kenyataan hidupnya sendiri. Tungku mati, rengginang tak laku, dan anak yang mulai sering bertanya. "Tidak semua pintu berdarah," lanjut Mbah Suro, seolah membaca pikirannya. "Ada yang cuma minta tempat." Kata tempat membuat tengkuk Bu Nur meremang. "Tempat apa?"
Ruang? Jawab Mbah Suro ringan. Di dapurmu. Di kebiasaanmu. Penjelasan itu tidak datang sebagai ancaman. Justru karena itulah Bu Nur merasa lebih sulit menolaknya. Mbah Suro menjelaskan tanpa suara meninggi, tanpa janji berlebihan. Dagangan akan lebih mudah laku. Orang akan datang sendiri. Tidak instan, tapi terasa. Syaratnya satu, kata Mbah Suro kemudian. Jangan buang sisa adonan sembarangan. Bu Nur mengernyit. Ia menunggu lanjutan yang lebih berat, darah, tumbal, janji aneh. Namun tidak ada. Hanya larangan itu. Kenapa? Tanyanya. Mbah Suro mengangkat bahu. Karena yang datang akan ikut makan. Kalau kamu buang sembarangan, itu sama saja mengusir. Kalimat itu menempel di kepala Bu Nur. Yang datang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Dalam batinnya, ia menimbang, ini terdengar masuk akal secara aneh. Tidak menyakiti siapapun. Tidak mengambil apapun selain kebiasaan kecil. Saya tidak percaya yang begitu-begitu, kata Bu Nur akhirnya, lebih untuk dirinya sendiri. Ini mungkin cuma sugesti. Mbah Suro tersenyum lebih lebar. Sugesti juga butuh tempat, Nur. Nama itu disebut tanpa Bu Nur mengatakannya. Dadanya berdesir. Namun alih-alih lari, ia justru merasa tenang sesaat. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus dan membiarkan dirinya mengapung. Ia mengangguk. Baik. Tidak ada ritual panjang. Tidak ada mantra keras. Mbah Suro hanya mengambil segenggam beras, menaburkannya ke arah rawa, lalu kembali duduk. Mulai malam ini, katanya, beri ruang. Itu saja. Dalam perjalanan pulang, Bu Nur merasa ringan sekaligus berat. Ringan karena tidak ada darah, tidak ada ikatan yang terasa mengikat. Berat karena kini ada sesuatu yang harus ia jaga. Larangan sederhana yang mengubah caranya memandang dapur. Sore itu, ia bekerja dengan perasaan berbeda. Setiap sisa adonan ia kumpulkan rapi, tidak dibuang ke selokan seperti biasa. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, bahwa kebiasaan baru ini tidak berarti apa-apa. Namun saat malam tiba dan ia menutup dapur, ada rasa canggung yang menyusup, seolah ruangan itu bukan sepenuhnya miliknya lagi. Rini bertanya kenapa ibunya menyimpan sisa adonan. Bu Nur menjawab singkat, biar besok dipakai lagi. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi ia tahu alasannya lebih dari sekadar hemat. Malam itu, sebelum tidur, Bu Nur menatap dapur lebih lama dari biasanya. Ia memastikan tidak ada sisa adonan yang tercecer. Keputusan kecil itu, mematuhi larangan pertama, membuat dadanya berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena harap yang mulai tumbuh diam-diam. Saat ia mematikan lampu, Bu Nur berbisik dalam hati bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun bisikan itu kalah oleh satu hal lain. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa sedang melakukan sesuatu yang berpotensi mengubah nasibnya. Dan perasaan itu, betapapun rapuhnya, cukup untuk membuatnya terus melangkah ke depan, tanpa sepenuhnya tahu apa yang telah ia beri ruang. Harapan yang tumbuh diam-diam sejak malam itu akhirnya menunjukkan wajahnya. Bu Nur menyadarinya sejak pagi pertama setelah ia mematuhi larangan Mbah Suro. Telepon dari Pak Darto datang lebih cepat dari biasanya. Suaranya terdengar berbeda, tidak lagi datar. Bu Nur, rengginangnya masih ada? Yang kemarin habis. Kalimat sederhana itu membuat tangan Bu Nur gemetar. Ia menjawab sekenanya, menahan diri agar suaranya tidak terdengar terlalu bersemangat. Setelah menutup telepon, ia duduk sebentar di bangku dapur, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kebetulan, katanya dalam hati. Pasti cuma kebetulan. Namun hari itu tidak berhenti di satu telepon. Menjelang siang, 2 pesan masuk dari pedagang lain. Sore harinya, Pak Darto kembali datang sendiri, meminta tambahan. Rengginang yang selama ini menumpuk habis sebelum malam. Bu Nur bekerja tanpa henti.
Tubuhnya lelah, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya terus bergerak. Setiap keping rengginang yang diangkat dari tampah terasa seperti pembuktian bahwa ia tidak salah melangkah, bahwa larangan sederhana itu benar-benar tidak berbahaya. Namun ketika malam turun dan dapur kembali sunyi, sesuatu yang lain ikut datang. Saat membuka wadah sisa adonan, Bu Nur mencium bau yang membuatnya berhenti. Bukan bau busuk, bukan pula bau basi. Bau itu lembab, apek, seperti tanah basah setelah hujan lama, bau rawa. Ia menahan napas, mencium lagi, berharap indera penciumannya keliru. Bau itu tetap ada, menempel di hidungnya. Mungkin karena disimpan lama, gumamnya. Ia menutup wadah itu rapat-rapat, menaruhnya di sudut dapur. Ia tidak membuangnya. Larangan itu terngiang tanpa perlu diingatkan. Beberapa hari berlalu, dan keajaiban kecil itu berlanjut. Pesanan datang bertubi-tubi. Rengginang Bu Nur disebut-sebut lebih gurih, lebih kena di lidah, meski resepnya tidak berubah. Setiap kali mendengar pujian, ada rasa bangga yang muncul, dan rasa bersalah yang mengikutinya seperti bayangan. Di tengah kesibukan itu, Rini mulai memperhatikan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ibunya sering berhenti di tengah pekerjaan, menatap adonan terlalu lama. Kadang bibir Bu Nur bergerak, seperti menjawab seseorang yang tidak ada. "Mak," kata Rini suatu sore, "tadi Mak ngomong sama siapa?" Bu Nur tersentak. "Sama siapa?" "Sendiri," jawab Rini pelan. Bu Nur tertawa kecil, terlalu cepat. "Mak cuma mikir." Namun malam itu, ketika Rini sudah tidur, Bu Nur kembali sendirian di dapur. Ia mengaduk adonan sambil menimbang pesanan esok hari. Bau rawa itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Ia berhenti mengaduk, menutup mata sejenak. Dalam keheningan, ia merasa seolah ada yang berdiri sangat dekat, bukan terlihat, tapi terasa. Sebentar lagi, bisiknya tanpa sadar, seperti menenangkan seseorang. Kalimat itu membuatnya tersentak. Ia menatap sekeliling dapur, jantungnya berdebar. Tidak ada apa-apa. Namun rasa malu menyusul, malu pada dirinya sendiri karena mulai bertingkah aneh. Hari berikutnya, Bu Karti mampir, tersenyum lebar melihat kesibukan Bu Nur. "Laris, ya?" katanya, seolah sudah tahu jawabannya. Bu Nur mengangguk. Ia ingin berkata bahwa semua ini hanya sementara, bahwa ia tidak sepenuhnya nyaman. Namun melihat tumpukan pesanan, kata-kata itu menguap. Bu Karti tidak bertanya lebih jauh, tapi tatapannya seakan menyimpan kepuasan kecil. Bukan jahat, hanya tahu. Malam kembali datang. Bu Nur membersihkan dapur dengan teliti, memastikan tidak ada sisa adonan tercecer. Setiap gerakan terasa seperti ritual kecil yang tidak pernah ia sepakati secara sadar. Rini berdiri di ambang pintu, memperhatikan. "Mak sering di dapur terus," kata Rini. "Mak capek." Bu Nur menoleh, melihat wajah anaknya yang khawatir. Ada dorongan untuk berhenti, untuk berkata bahwa semua ini tidak normal. Namun ia justru tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi selesai." Setelah Rini masuk kamar, Bu Nur duduk sendiri. Bau rawa itu kini terasa akrab, hampir menenangkan. Kesadaran itu membuatnya takut. Ia menyadari bahwa bukan hanya dapur yang ia beri ruang, hatinya juga mulai terbuka pada sesuatu yang tidak bisa ia namai. Saat mematikan lampu, Bu Nur mengambil keputusan kecil berikutnya. Ia akan terus menyimpan sisa adonan, berapapun baunya, berapapun gangguannya. Karena larisnya dagangan hari ini terasa terlalu berharga untuk dilepaskan. Keputusan itu membuat dadanya hangat oleh harap, sekaligus dingin oleh rasa bersalah yang belum berani ia hadapi. Keputusan untuk terus menyimpan sisa adonan membawa konsekuensi yang tidak Bu Nur duga sepenuhnya. Pagi itu, dapur dipenuhi bau lembab yang lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. Bukan bau basi, tapi bau yang mengingatkannya pada rawa di pinggir desa, tenang, dalam, dan membuat dada terasa sempit. Bu Nur membuka jendela lebar-lebar,
Namun bau itu tidak benar-benar pergi. Ia mengaduk adonan sambil menahan rasa mual yang datang dan pergi. Telepon kembali berdering. Pesanan bertambah. Setiap kali menjawab, Bu Nur merasakan dua hal yang bertolak belakang, lega dan cemas. Lega karena rezeki yang akhirnya mengalir, cemas karena ia tahu ada harga yang sedang dibayar, meski belum jelas bentuknya. Menjelang siang, Pak Slamet datang. Ia saudara jauh almarhum suami Bu Nur, orang yang dulu sering membantu jika ada keperluan mendesak. Kehadirannya tidak diumumkan, hanya suara motornya yang berhenti di depan rumah. Bu Nur mengangkat kepala, perasaannya langsung menegang. Pak Slamet bukan tipe yang datang tanpa alasan. "Assalamualaikum," sapa Pak Slamet dari ambang pintu dapur. "Waalaikumsalam," jawab Bu Nur, menyeka tangannya. "Ada apa, Mas Slamet?" Pak Slamet tidak langsung menjawab. Matanya berkeliling dapur, berhenti agak lama pada wadah-wadah adonan yang tertutup rapat. Ekspresinya bukan curiga, melainkan khawatir. "Kamu kelihatan beda, Nur," katanya akhirnya. "Lebih kurus. Dan, dapurmu bau aneh." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Bu Nur merasakan pertahanan dalam dirinya naik seketika. "Bau apa? Ini cuma adonan." Pak Slamet menarik napas. "Aku dengar daganganmu laris sekarang." "Alhamdulillah. Tapi caranya, kamu yakin baik-baik saja?" Nada suaranya lembut, tidak menghakimi. Namun justru itu yang membuat Bu Nur tersinggung. Ia merasa seolah semua jerih payahnya diragukan. Semua malam tanpa tidur, semua kecemasan yang ia telan sendiri. "Apa maksud Mas Slamet?" tanyanya dingin. Pak Slamet melangkah masuk, menurunkan suaranya. "Aku cuma takut kamu terlibat hal-hal yang bukan jalanmu. Aku lihat kamu sering melamun. Rini juga cerita kamu suka ngomong sendiri di dapur." Nama anaknya disebut. Bu Nur menegang. "Rini cuma salah lihat." "Kamu yakin?" Pak Slamet menatapnya langsung. "Aku pernah lihat orang berubah karena hal-hal seperti ini. Awalnya lancar, lalu pelan-pelan." "Cukup," potong Bu Nur. Suaranya meninggi tanpa ia rencanakan. "Mas Slamet datang cuma buat menakut-nakuti." Keheningan jatuh. Pak Slamet terdiam, jelas terkejut dengan reaksi itu. Bu Nur segera menyesal, tapi kata-kata sudah keluar. Ia merasakan kemarahan bercampur takut. Takut jika semua yang dikatakan Pak Slamet benar, dan lebih takut lagi jika ia harus menghentikan semua ini. "Aku cuma ingatkan," kata Pak Slamet pelan. "Kalau ada yang tidak beres, lebih baik berhenti sekarang." "Berhenti." Kata itu bergema di kepala Bu Nur. Berhenti berarti kembali ke titik nol. Tungku mati, rengginang ditolak, Rini menahan malu di sekolah. Bayangan itu membuat dadanya sesak. "Aku tahu apa yang aku lakukan," jawab Bu Nur, meski hatinya bergetar. "Aku cuma mau hidup lebih baik." Pak Slamet memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, jaga dirimu. Dan jaga Rini." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Bu Nur berdiri kaku, menatap pintu yang tertutup. Di dalam dadanya, ada rasa perih yang tidak bisa ia namai. Antara marah karena dinasihati, dan takut karena dinasihati itu masuk akal. Sore hari, Bu Nur mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terus kembali pada kata-kata Pak Slamet. Setiap kali mencium bau rawa itu, rasa bersalah menyelinap. Ia tahu ada yang salah. Ia tahu ia sedang melangkah di tanah yang tidak kokoh. Namun ketika melihat daftar pesanan, rasa takut miskin menekan semua keraguan itu ke dasar hati. Malam datang dengan hujan ringan. Bu Nur duduk di dapur, sendirian, memandangi wadah adonan. Ia teringat wajah Pak Slamet, juga wajah Rini. Tangannya terangkat, hampir membuka wadah untuk membuang isinya. Sebuah dorongan singkat untuk mengakhiri semua ini. Namun telepon bergetar lagi. Pesanan baru masuk. Bu Nur menutup wadah itu rapat-rapat. Keputusan kecil itu, menolak nasihat,
memilih rezeki, membuat dadanya berdebar keras. Ia tahu ia baru saja melewati batas yang seharusnya ia jaga. Dan di tengah bau rawa yang kian akrab, Bu Nur berbisik pada dirinya sendiri bahwa semua ini masih bisa ia kendalikan. Meski jauh di dalam hati, keyakinan itu mulai terdengar seperti kebohongan yang ia ulang agar tetap bertahan. Keputusan menolak nasihat Pak Slamet masih mengendap seperti duri di dada Bu Nur. Pagi itu ia bangun dengan kepala berat dan perasaan tidak enak yang tak kunjung pergi. Bau rawa masih setia menempel di dapur, bahkan sebelum ia membuka wadah adonan. Bau itu kini bukan sekadar gangguan, ia seperti penanda, mengingatkan bahwa sesuatu telah ikut tinggal bersamanya. Bu Nur menyalakan kompor dengan gerakan cepat, seolah pekerjaan bisa menenggelamkan pikirannya. Minyak dituangkan ke wajan. Api tidak besar, seperti biasa. Ia menunggu hingga panas cukup, lalu memasukkan rengginang satu persatu. Suara desis pertama terdengar normal. Ia menghela napas lega. Namun beberapa detik kemudian, minyak di wajan beriak aneh. Bukan mendesis lebih keras, tapi bergelombang pelan, seolah ada sesuatu bergerak di bawahnya. Bu Nur mengernyit, mendekatkan wajahnya. Api masih kecil. Terlalu kecil untuk membuat minyak berperilaku seperti itu. Lalu suara itu muncul. Bukan jeritan. Bukan teriakan. Hanya lirih, seperti isakan yang ditahan. Datang dari arah wajan. Bu Nur membeku. Tangannya yang memegang sutil gemetar. Ia menahan napas, berharap suara itu berhenti jika ia tidak bergerak. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seperti tangisan anak kecil yang tenggelam di balik air panas. "Tidak," bisik Bu Nur, mundur setengah langkah. Rengginang di wajan mengembang tidak wajar, permukaannya retak-retak seperti kulit yang ditarik paksa. Minyak terus beriak, meski api tetap kecil. Bu Nur merasakan panik yang belum pernah ia alami, bukan panik karena takut gagal, tapi panik karena ia tahu ini bukan hal yang bisa dijelaskan. Dengan tangan gemetar, ia mematikan kompor. Api padam, tapi minyak masih bergerak beberapa detik sebelum akhirnya tenang. Suara itu menghilang seketika, meninggalkan dapur dalam keheningan yang menyakitkan telinga. Bu Nur terduduk di kursi, napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ini cuma capek," katanya dalam hati. "Cuma pikiran." Namun saat ia membereskan wajan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya kembali mencelos. Di dasar minyak, ada serpihan kecil beras yang tidak pernah ia masukkan. Terlalu kecil untuk diperhitungkan, tapi cukup untuk membuatnya gemetar. Siang hari berlalu dengan ketegangan. Bu Nur tidak menceritakan apapun pada Rini. Ia bekerja lebih hati-hati, menghindari wajan, memilih menjemur dan menata pesanan. Rini memperhatikannya dengan cemas, tapi tidak berani bertanya. Malam datang dengan cepat. Setelah Rini tertidur, Bu Nur duduk sendirian di dapur. Ia tidak menyalakan lampu sepenuhnya, hanya bohlam kecil seperti malam-malam sebelumnya. Bau rawa kembali menguat, seolah malam memberi izin pada sesuatu untuk bernapas lebih lega. Ia menatap sudut dapur yang paling gelap. Entah sejak kapan, perasaan diawasi tidak lagi terasa asing. Ada ketakutan, tentu saja, tapi juga kewaspadaan. Seperti seseorang yang tahu ia tidak sendirian, tapi belum berani mengakuinya. Bayangan itu muncul tanpa suara. Awalnya hanya bentuk samar di dinding, lebih gelap dari gelap itu sendiri. Perlahan, ia mengambil wujud. Sosok itu tampak basah, seolah baru saja diangkat dari air. Tubuhnya tidak sepenuhnya jelas, tapi tangannya terlihat nyata, panjang, kurus, dan penuh serpihan beras yang menempel seperti sisik. Bu Nur menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku. Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, di batas cahaya, menunduk sedikit seperti memperhatikan dapur. Dalam keheningan itu, Bu Nur menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada kemunculan sosok tersebut. Ia tahu apa itu. Bukan dengan pikiran,
tapi dengan perasaan. "Penunggu," kata itu muncul tanpa diundang. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Serpihan beras jatuh satu persatu ke lantai, mengeluarkan suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Tidak ada ancaman, tidak ada gerakan menyerang. Hanya kehadiran yang menuntut pengakuan. Aku tidak mengusirmu," bisik Bu Nur, suaranya nyaris tak keluar. Ia tidak tahu kenapa ia berkata begitu. Mungkin karena takut. Mungkin karena merasa bersalah. Sosok itu tidak menjawab. Namun bayangannya bergetar, seperti permukaan air yang disentuh angin. Lalu perlahan memudar, menyatu kembali dengan gelap dapur. Bu Nur terduduk lemas. Jantungnya berdegup keras, hampir menyakitkan. Ia ingin lari, ingin membangunkan Rini, ingin keluar rumah dan tidak kembali. Namun kakinya tidak bergerak. Ada bagian dari dirinya yang tahu. Ini akibat dari ruang yang ia beri, dari larangan yang ia patuhi tanpa benar-benar memahami. Beberapa menit kemudian, ia bangkit dengan susah payah. Tangannya menyapu lantai, mengumpulkan serpihan beras yang jatuh. Ia tidak membuangnya. Ia memasukkannya kembali ke wadah adonan, tangannya gemetar. Keputusan kecil itu, mengembalikan apa yang jatuh, membuat perutnya mual. Tapi ia melakukannya tetap. Saat kembali ke kamar, Bu Nur tahu satu hal. Ia sudah tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya sugesti. Namun alih-alih berhenti, ketakutan terbesarnya justru menguat. Jika ia berhenti sekarang, apa yang sudah ia undang akan pergi dengan tenang, atau menuntut lebih keras? Pertanyaan itu mengikuti Bu Nur hingga ia terpejam, meninggalkan tekanan batin yang kini berubah bentuk. Bukan lagi antara benar dan salah, melainkan antara bertahan atau menghadapi sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dapur masih berbau minyak dingin ketika Bu Nur bangun pagi itu. Bau yang tidak seharusnya ada. Bukan tengik, bukan gosong, melainkan lembab seperti lumpur yang lama terperam. Ia berdiri lama di ambang pintu dapur, menatap wajan yang semalam ia matikan dengan tangan gemetar. Tangisan itu masih melekat di telinganya, lirih, tertahan, seolah sesuatu ingin keluar tapi ditahan paksa oleh besi dan api. Bu Nur menarik napas. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua itu lelah. Dagangan ludes, pesanan menumpuk, tidur berantakan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Namun tangannya tetap bergetar saat mengambil beras dari karung. Ia menuang perlahan ke baskom. Butir-butir putih itu jatuh dengan bunyi kecil, nyaris sopan. Ketika beberapa butir terlempar ke lantai, Bu Nur refleks berlutut dan memungutnya satu persatu. Dulu ia tak pernah serajin ini. Dulu beras jatuh adalah hal biasa. Sekarang, dadanya langsung sesak, seperti baru saja melakukan kesalahan besar. "Maaf," gumamnya tanpa sadar. Rini berdiri di pintu, memandangi ibunya dengan alis berkerut. Anak itu belum sarapan, wajahnya pucat, bibirnya kering. "Ibu ngomong sama siapa?" tanyanya pelan. Bu Nur tersentak. "Tidak, ibu cuma berdoa." Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu berbalik ke kamar. Langkahnya terdengar berat, seperti menyeret kaki. Menjelang siang, Bu Nur pergi menemui Mbah Suro. Ia tidak berniat lama-lama, hanya ingin memastikan apa yang ia lihat dan dengar semalam memang bagian dari proses. Gubuk Mbah Suro masih sama. Bau kemenyan tipis, dinding bambu menghitam oleh asap waktu, dan mata tua yang selalu tampak tahu lebih dulu apa yang akan ditanyakan orang. "Kowe ketakutan?" kata Mbah Suro sebelum Bu Nur duduk sempurna. "Itu tandanya sudah dekat." "Dekat apa, Mbah?" Bu Nur mencoba terdengar tenang. "Dekat minta," jawabnya singkat. Bu Nur menelan ludah. "Saya sudah kerja keras. Dagangan saya laku. Saya jaga adonan. Saya nggak macam-macam." Mbah Suro tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Penunggu itu bukan pedagang. Dia tidak paham hitungan untung.
Yang dia tahu cuma rasa. Rasa apa? Lapar, jawab Mbah Suro. Dan laparnya tidak pernah disebut. Kata itu jatuh berat di dada Bu Nur. Ia teringat suara tangisan di wajan, bau rawa dari adonan, dan kebiasaan barunya memungut beras jatuh seperti menyelamatkan sesuatu yang hidup. Terus saya harus apa? Tanyanya lirih. Tambah perhatian, kata Mbah Suro, seolah menyuruh menambah gula ke teh. Bukan banyak. Tepat. Bu Nur ingin bertanya apa maksudnya, tapi Mbah Suro sudah memejamkan mata, menandakan percakapan selesai. Di perjalanan pulang, Bu Nur merasa langkahnya lebih berat dari saat datang. Sore itu, Rini demam. Tubuhnya panas, tapi keringat tidak keluar. Bu Nur mengompres, menyuapi air, memanggil tetangga untuk membantu. Tidak ada tanda-tanda flu, tidak ada keluhan sakit kepala. Hanya lemas dan mata yang sayu, seperti anak itu kehabisan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibu, aku lapar, kata Rini pelan, tapi ketika disodori makanan, ia menggeleng. Bukan itu. Kalimat itu menusuk Bu Nur lebih dalam daripada tangisan wajan. Malam datang dengan cepat. Bu Nur duduk di dapur, memandangi baskom beras. Ia teringat ucapan Mbah Suro, tambah perhatian. Bukan banyak. Tepat. Ia mengambil segenggam beras, lalu berhenti. Tangannya gemetar. Kepalanya penuh bayangan Rini terbaring lemah, suara lirih yang memanggil lapar tanpa tahu apa yang diinginkan. Ia membagi beras itu. Sebagian kecil ia sisihkan di piring, terpisah dari adonan. Tidak dimasak, tidak digoreng. Hanya diletakkan di sudut dapur, dekat saluran air yang selalu lembab. Cuma ini, bisiknya, jangan lebih. Angin malam masuk dari jendela, membawa bau rawa yang kini terasa lebih dekat. Lampu dapur berkedip sekali, lalu stabil. Bu Nur menatap piring itu lama, dadanya berdebar antara takut dan lega semu. Di kamar, Rini mengerang pelan. Bu Nur berdiri, ragu antara kembali mengambil piring itu atau membiarkannya tetap di sana. Akhirnya, ia melangkah pergi, meninggalkan dapur dalam gelap setengah terang, dan meninggalkan keputusan kecil yang mungkin tak bisa ia tarik kembali. Pagi itu Bu Nur bangun dengan rasa pahit yang menetap di lidah. Bukan karena kurang tidur, ia hampir tidak tidur sama sekali, melainkan karena keputusan kecil yang ia buat semalam masih menggantung di kepalanya. Piring beras itu masih ada di sudut dapur. Tidak berkurang, tidak bertambah. Namun bau lembab yang samar kini terasa lebih akrab, seperti napas yang sengaja ditahan agar tidak terdengar. Rini sedikit membaik. Demamnya turun, meski tubuhnya masih lemas. Bu Nur menyiapkan sarapan tanpa suara, menghindari dapur lebih lama dari perlu. Setiap kali matanya melirik sudut lembab itu, dadanya berdebar. Ada rasa lega yang memalukan, seolah ia telah melakukan sesuatu yang benar, bercampur dengan takut yang tak mau pergi. Menjelang siang, Bu Nur mengantar pesanan ke pasar kecil dekat terminal. Dagangan rengginangnya kembali habis sebelum sore. Orang-orang memuji rasanya yang berbeda, lebih gurih, lebih ringan. Bu Nur tersenyum, mengangguk, menerima uang sambil menahan rasa bersalah yang kini muncul setiap kali uang berpindah ke tangannya. Di sudut pasar, ia melihat seorang perempuan duduk di bangku kayu tua, menatap kosong ke arah lalu lintas. Rambutnya disanggul asal, bajunya rapi tapi lusuh, seperti pernah sering dipakai untuk berdagang. Tatapan perempuan itu membuat langkah Bu Nur melambat. Ada sesuatu yang familiar, bukan wajahnya, melainkan kelelahan di matanya. Bu Nur? Sapa perempuan itu tiba-tiba. Bu Nur terkejut. Iya, maaf, kita kenal. Perempuan itu tersenyum tipis. Dulu, waktu saya masih jualan, saya Bu Lastri. Nama itu mengendap pelan di ingatan Bu Nur. Ia pernah mendengar cerita setengah bisik dari tetangga pasar, tentang toko yang tutup, tentang anak yang tidak pernah kembali dari sakit aneh. Oh, kata Bu Nur, suaranya mengecil.
Sekarang? Sekarang nunggu, jawab Bu Lastri. Nunggu apa saja? Kadang nunggu orang beli kenangan. Bu Nur duduk tanpa diminta. Ada dorongan aneh untuk tidak pergi. Dagangan saya lagi ramai, katanya, seperti sedang membela diri. Tapi rasanya, saya capek. Bu Lastri tertawa pelan, tanpa humor. Ramai itu awalnya memang capek yang manis. Kalimat itu membuat Bu Nur menoleh tajam. Maksudnya? Bu Lastri menatap lurus ke depan. Dulu saya jualan juga. Makanan. Cepat laku. Saya pikir rezeki lagi naik. Ternyata yang naik bukan cuma uang. Bu Nur merasakan tengkuknya dingin. Ibu ngomong apa? Pesugihan itu, lanjut Bu Lastri, akhirnya menoleh. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena lama menahan. Dia tidak lompat. Dia makan pelan-pelan. Sedikit. Supaya yang dimakan tidak sadar sedang habis. Bu Nur ingin menyangkal. Kata-kata sudah di ujung lidah, tapi tertahan oleh bayangan Rini terbaring lemah, oleh piring beras di sudut dapur, oleh bau rawa yang kini muncul bahkan di siang hari. Kalau sudah tahu, Bu Nur berbisik, kenapa ibu tidak berhenti? Bu Lastri tersenyum pahit. Karena waktu saya sadar, saya sudah tidak tahu hidup tanpa dia. Dan waktu saya mau lepas, suaranya pecah. Yang dilepas bukan cuma dagangan. Angin pasar berembus, membawa debu dan suara klakson. Bu Nur berdiri tiba-tiba. Duduk di sana terlalu lama terasa berbahaya. Maaf, Bu. Saya harus pulang. Bu Lastri tidak menahan. Kalau masih bisa mundur, katanya pelan, mundurlah sebelum kamu mulai menghitung siapa yang bisa kamu ganti. Sepanjang jalan pulang, kalimat itu menghantam pikiran Bu Nur berulang-ulang. Mengganti? Dengan siapa? Untuk apa? Ia menertawakan dirinya sendiri, mencoba mengusir ketakutan dengan logika. Ia tidak berniat mengganti siapapun. Ia hanya ingin dagangannya laku. Hanya itu. Di rumah, dapur terasa lebih sempit. Piring beras itu masih di sana. Bu Nur memindahkannya sedikit, lebih dekat ke saluran air. Bau lembab menguat, tapi tidak membuatnya mundur. Ia teringat Bu Lastri, teringat anak yang hilang dari cerita pasar, dan teringat wajah Rini yang pucat. Aku tidak akan sejauh itu, katanya keras, seperti berbicara pada dinding. Aku masih pegang kendali. Malam turun. Bu Nur menyiapkan adonan dengan tangan yang lebih mantap dari kemarin. Saat segenggam beras kembali jatuh ke lantai, ia berhenti sejenak, lalu tidak memungut semuanya. Ia membiarkan beberapa butir tersapu ke arah sudut dapur. Keputusan kecil itu membuat jantungnya berdegup kencang. Dari kamar, Rini batuk pelan. Bu Nur berdiri diam, menyadari bahwa bertahan juga sebuah pilihan, dan setiap pilihan mulai meminta harganya sendiri. Keputusan kecil semalam masih menggantung di udara dapur ketika subuh datang. Bu Nur terbangun lebih cepat dari biasanya, bukan oleh alarm atau suara ayam, melainkan oleh perasaan tidak enak yang merayap sejak matanya terbuka. Bau lembab itu masih ada. Lebih tebal. Seperti kain basah yang ditinggal terlalu lama di sudut rumah. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan rumah yang sunyi. Rini belum bangun. Bu Nur menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku masih pegang kendali, katanya dalam hati, mengulang keyakinan yang semalam ia paksa tumbuh. Langkah pelan menuju dapur terasa lebih berat dari biasanya. Lampu belum dinyalakan. Cahaya subuh menyelinap tipis dari jendela, cukup untuk membentuk bayangan-bayangan panjang. Bu Nur berhenti di ambang pintu, dadanya berdebar. Ia hampir berbalik, hingga jeritan itu memecah rumah. Ibu! Suara Rini tajam, panik, dan pecah oleh tangis. Bu Nur berlari, jantungnya seperti hendak meloncat keluar. Rini berdiri di pintu dapur, tubuhnya gemetar hebat, jari telunjuknya terangkat, menunjuk ke arah dalam. Di situ. Rini terisak. Ada orang, basah.
Bu Nur mengikuti arah tunjukannya. Dapur kosong. Wajan tergantung. Meja bersih. Sudut lembab itu gelap, tapi tak ada apa-apa di sana. Namun bau rawa menampar hidungnya, lebih kuat dari sebelumnya. "Rin, tidak ada siapa-siapa," kata Bu Nur, berusaha tenang, meski suaranya bergetar. "Ada." Rini menangis lebih keras. Dia duduk di lantai. Rambutnya nempel. Tangannya penuh beras. "Dia lihat aku." Kalimat terakhir itu memukul Bu Nur telak. Lututnya melemas. Ia memeluk Rini erat-erat, merasakan tubuh anaknya dingin dan gemetar. Di balik punggung Rini, mata Bu Nur tertuju pada sudut dapur. Untuk sepersekian detik, atau mungkin hanya bayangannya sendiri, ia melihat genangan gelap yang bergerak, lalu menghilang. Sejak pagi itu, Bu Nur tidak lagi bisa menyangkal. Tidak pada dirinya sendiri. Tidak pada bau yang kini mengikuti langkahnya. Tidak pada rasa bersalah yang berubah menjadi ketakutan murni. Rini menolak masuk dapur. Setiap kali Bu Nur mendekat ke sana, anak itu meringkuk di kamar, menutup telinga. Bu Nur membatalkan produksi hari itu. Pesanan menumpuk di ponselnya, tapi ia membiarkannya. Uang terasa tidak berguna ketika tatapan Rini terus terbayang. Menjelang siang, Bu Nur pergi menemui Mbah Suro. Jalan ke rawa terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah disertai rasa marah, pada diri sendiri, pada bisikan, "Jalan cepat," yang dulu ia anggap bercanda. Mbah Suro menyambutnya tanpa terkejut. "Sudah kelihatan, ya?" katanya datar, seolah membicarakan cuaca. "Anak saya lihat." Bu Nur menahan amarah. "Saya tidak pernah bilang apa-apa ke dia." "Itu tandanya ruangnya sudah dibuka," jawab Mbah Suro. "Penunggu tidak suka disangkal." "Ini bukan kesepakatan." Suara Bu Nur meninggi. "Saya tidak janji apa-apa selain adonan." Mbah Suro menatapnya lama. "Pesugihan tidak pernah bicara soal janji," katanya pelan. "Ia bicara soal kebiasaan. Soal apa yang kamu beri tanpa kamu sadari." Bu Nur terdiam. Wajah Bu Lastri terlintas. Kalimat tentang memakan pelan-pelan kembali menggerogoti. "Apa yang dia mau?" tanya Bu Nur akhirnya. "Perhatian," jawab Mbah Suro singkat. "Bukan darah, bukan nyawa. Tapi jangan pelit pada sisa. Jangan pelit pada ruang. Kalau ditahan, dia akan mencari sendiri." Pulang dari rawa, Bu Nur membawa beban yang lebih berat. Mencari sendiri. Kalimat itu bergaung sepanjang jalan. Sore itu, ia membersihkan dapur dengan tangan gemetar. Sudut lembab itu ia lap, tapi air seperti selalu kembali. Saat matahari turun, ia menyiapkan adonan, bukan untuk dijual, melainkan karena takut tidak menyiapkannya. Rini mengawasi dari pintu kamar, wajahnya pucat, matanya besar oleh cemas. "Ibu jangan ke dapur," Rini berbisik. Bu Nur menelan ludah. "Sebentar saja." Malam datang. Dapur kembali berbau rawa. Bu Nur berdiri di depan adonan, ingatan tentang jeritan subuh itu menghantam lagi. Ia tahu sekarang, ini bukan keberuntungan. Ini perjanjian diam-diam yang sudah berjalan, dengan atau tanpa persetujuannya. Tangannya meraih mangkuk kecil. Ia mengambil segenggam adonan, lebih banyak dari sebelumnya, dan meletakkannya di sudut dapur, rapi, hampir seperti persembahan kecil. Dadanya sesak, air mata menggenang, tapi ia tidak berhenti. "Cukup ini saja," bisiknya, suaranya pecah. "Jangan ganggu anak saya." Lampu dapur ia matikan. Dalam gelap, bau lembab terasa puas, atau mungkin itu hanya perasaannya. Di kamar, Rini batuk pelan. Bu Nur duduk di sampingnya, menyadari bahwa rahasia itu telah terbuka, dan keputusan kecil barusan mungkin telah mengikatnya lebih erat daripada sebelumnya. Sudut dapur itu masih basah ketika pagi datang. Bu Nur bangun dengan rasa pahit di lidah, seperti semalam ia menelan sesuatu yang tidak seharusnya.
Ingatannya kembali pada mangkuk kecil berisi adonan yang ia letakkan rapi, pada bisikan yang ia ucapkan dengan suara pecah, "Cukup ini saja." Kata-kata itu kini terdengar bodoh di kepalanya. Rini masih tidur, napasnya pendek dan tidak teratur. Bu Nur duduk di sisi ranjang, mengusap kening anaknya yang hangat. Setiap tarikan napas Rini terasa seperti hitungan waktu. Kalau aku salah langkah, pikirnya, aku kehilangan dia. Namun bayangan lain menyusup, rumah tanpa gas, tungku padam, tengkulak mengembalikan barang. Kalau aku berhenti, suara itu berbisik, kamu kembali ke sana. Pagi itu Bu Nur tidak menggoreng apapun. Pesanan dibiarkan. Ia mengunci dapur, sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Kunci itu dingin di telapak tangannya, seolah menegaskan jarak yang ia coba buat. Rini terbangun dan bertanya pelan, "Ibu mau kemana?" "Sebentar," jawab Bu Nur. "Ibu mau tanya sesuatu." Rini memegang ujung bajunya. "Jangan lama." Perjalanan ke rawa terasa seperti berjalan di antara dua ketakutan. Bau lembab menyambutnya bahkan sebelum ia melihat rumah Mbah Suro. Lelaki tua itu duduk seperti biasa, tenang, seolah tak ada jeritan subuh kemarin. "Anak saya melihat," Bu Nur membuka pembicaraan, suaranya serak. "Saya tidak mau ini menyentuh dia." Mbah Suro menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. "Kalau kamu bicara soal menyentuh, itu soal jarak," katanya. "Pesugihan hidup dari kedekatan." "Kedekatan apa?" Bu Nur mendesak. "Darah?" jawab Mbah Suro samar. "Yang paling dekat, paling hangat." Kata itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Bu Nur merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. "Maksud Mbah? Anak saya?" Mbah Suro tidak mengiyakan, tidak menyangkal. "Aku tidak pernah minta tumbal," katanya datar. "Yang datang sendiri biasanya yang paling dekat. Kalau tidak dijaga." "Dijaga bagaimana?" Suara Bu Nur bergetar. "Dengan perhatian," jawab Mbah Suro. "Dengan mengingat siapa yang kamu pilih setiap hari." Bu Nur terdiam. Memilih setiap hari. Ia teringat adonan yang ia sisihkan, kunci dapur, tangan Rini yang memegang bajunya. Pilihan-pilihan kecil yang ia kira tidak berarti. "Kalau saya berhenti," katanya lirih. "Kalau saya tutup semua, rezeki akan ikut berhenti," kata Mbah Suro tanpa ragu. "Dan yang lapar tidak suka ditinggal." Bu Nur pulang dengan kepala penuh. Kata darah berdengung di telinganya. Di rumah, Rini duduk di lantai kamar, menggambar. Ia berhenti ketika Bu Nur masuk. "Ibu ketemu orang itu?" tanya Rini pelan. Bu Nur mengangguk. Ia duduk, memeluk anaknya. Bau sabun murah bercampur dengan bau lembab yang tak mau pergi. Untuk pertama kalinya, Bu Nur menangis tanpa suara. Siang merayap. Telepon bergetar oleh pesan-pesanan. Setiap bunyi notifikasi seperti godaan kecil. Sedikit saja, suara itu kembali. "Kamu bisa jaga jarak." Bu Nur membuka dapur. Bau rawa menyambut, lebih tipis, seperti menunggu. Sudut lembab itu tampak tenang. Ia menatap mangkuk kosong, adonan semalam sudah tidak ada. Perutnya mual. Dia mengambilnya. Sore itu Pak Slamet datang. Ia melihat kunci di dapur, wajah Rini yang pucat. "Nur, ini tidak sehat," katanya hati-hati. "Aku tahu," jawab Bu Nur cepat, terlalu cepat. "Aku bisa mengatur." Pak Slamet menghela napas, tidak memaksa. "Yang paling mahal biasanya yang kita kira paling aman," katanya sebelum pergi. Malam turun. Rini tertidur lebih awal, kelelahan. Bu Nur duduk sendiri di dapur, memandangi beras di karung. Tangannya bergetar. Ia ingat ucapan Mbah Suro tentang memilih setiap hari. Ia ingat rasa takut miskin yang menjerat dadanya lebih erat daripada rasa bersalah. Ia mengambil segenggam beras, lalu berhenti. Menarik napas. Mengembalikannya. Lalu, setelah diam panjang, ia mengambil sedikit.
lebih sedikit dari biasanya, dan menaruhnya di sudut dapur, tidak rapi, hampir seperti kesalahan. "Ini yang terakhir," bisiknya, suaranya tidak yakin. Di sudut, bayangan basah tampak menggelap, lalu diam. Bu Nur mematikan lampu. Di kamar, Rini bergeser dalam tidur. Bu Nur berdiri di ambang pintu, menyadari bahwa ia baru saja membuat pilihan kecil. Terlalu kecil untuk aman, terlalu besar untuk ditarik kembali. Pilihan kecil semalam meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus pagi ini. Bu Nur terbangun oleh rasa dingin yang merambat dari telapak kaki hingga betis. Lantai kamar lembab. Bukan basah oleh tumpahan, tapi oleh sesuatu yang meresap pelan, seperti embun yang salah tempat. Ia duduk, menatap pintu dapur yang tertutup. Dadanya sesak oleh firasat yang tidak bisa ia beri nama. Rini masih tidur. Wajahnya pucat tapi tenang. Bu Nur menahan diri untuk tidak membangunkannya. Ia melangkah ke dapur dengan hati-hati, seolah lantai bisa mendengar. Begitu pintu dibuka, bau rawa menyergap lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Bukan sekadar apek. Ini bau air lama yang menyimpan sesuatu di dasar. Lantai dapur mengilap, basah seluruhnya. Tidak ada tetesan dari atap. Tidak ada pipa bocor. Air itu seperti muncul sendiri, tipis namun merata. Bu Nur berdiri kaku. Tangannya gemetar ketika meraih lem. Ia mengelap satu petak lantai. Air itu hilang, lalu muncul lagi di petak lain, lebih dekat ke sudut dapur. Wajan yang tergantung di dinding membuatnya tertegun. Semalam masih hitam mengkilap, kini berkarat kemerahan, seolah sudah bertahun-tahun terendam air. Ia menyentuhnya. Dingin, kasar, dan rapuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ini rumahku," batinnya menjerit. "Ini dapurku." Namun perasaan itu terasa seperti klaim yang lemah. Hari berjalan lambat. Bu Nur mencoba membersihkan dapur, tapi setiap usaha seperti sia-sia. Air kembali. Bau menetap. Karat menyebar. Setiap benda yang ia sentuh terasa asing, seolah dapur itu menolak kehadirannya. Rini berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. "Dapurnya bau," katanya lirih. Bu Nur mengangguk, tak sanggup menyangkal. "Kamu jangan ke sini dulu." Rini menatapnya lama. "Ibu juga jangan." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari jeritan subuh kemarin. Bu Nur menutup pintu dapur, duduk di kursi ruang depan, memeluk lutut. Pesanan kembali masuk ke ponsel, tapi ia tidak membuka satu pun. Uang terasa jauh, seperti kehidupan orang lain. Menjelang sore, Bu Nur membuka pintu dapur lagi. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena rasa takut yang bercampur dengan keinginan memastikan, atau karena ia tahu sesuatu sedang menunggu. Sudut dapur itu lebih gelap dari seharusnya. Air menggenang tipis di sekitarnya. Dan di sana, untuk pertama kalinya tanpa bayangan samar, sosok itu terlihat jelas. Tidak menyerang, tidak mendekat. Sosok basah itu duduk di lantai, punggungnya membungkuk, rambutnya menempel di wajah yang tak sepenuhnya terlihat. Tangan-tangannya penuh serpihan beras, menggenggam dan melepas, seperti kebiasaan lama. Air menetes dari tubuhnya, membuat lantai beriak pelan. Bu Nur tidak menjerit. Ketakutan telah melewati tahap itu. Ia berdiri kaku, napas pendek-pendek. Dalam diam itu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada serangan. Penunggu itu menunggu. Menunggu keputusan. Menunggu kebiasaan berikutnya. Menunggu siapa yang akan ia pilih hari ini. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku tidak mau lagi," bisiknya. "Aku cuma mau hidup biasa." Sosok itu tidak bergerak, tidak menolak, tidak menerima. Diamnya terasa berat, seperti persetujuan yang ditunda. Malam turun. Dapur tetap basah. Bu Nur menutup pintu, mengganjalnya dengan kursi, usaha kecil yang bahkan dalam hatinya sendiri terdengar konyol. Ia duduk di kamar Rini, menemani anaknya tidur. Setiap napas Rini ia hitung,
seperti doa yang tidak terucap. Namun pikirannya terus kembali ke dapur, ke wajan berkarat, ke lantai yang menolak kering, ke tangan penuh beras yang menunggu. Kalau aku berhenti total, pikirnya, dia akan mencari sendiri. Kata-kata Mbah Suro bergaung. Yang lapar tidak suka ditinggal. Tengah malam, Bu Nur bangun. Rini tidur lelap. Bu Nur berdiri lama di pintu kamar, lalu melangkah keluar dengan langkah pelan. Kursi di depan pintu dapur ia geser. Pintu berderit kecil. Bau rawa menyambut seperti napas. Bu Nur mengambil karung beras kecil dari rak. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak mengambil segenggam, tidak juga secubit. Ia menuang sedikit beras ke mangkuk. Lebih banyak dari kemarin, lebih sedikit dari dulu. Ini saja, katanya lirih, hampir memohon. Aku mohon. Ia meletakkan mangkuk itu di ambang dapur, bukan di sudut, bukan di ruang penuh. Di batas, seolah garis tipis itu bisa melindungi. Saat ia berbalik, ia tahu, dapur itu telah berubah. Dan dengan meletakkan mangkuk di ambang, Bu Nur baru saja menggeser batas paling berbahaya antara rumahnya dan sesuatu yang tidak berniat pergi. Mangkuk di ambang dapur masih utuh saat pagi datang. Berasnya kering, tidak berkurang. Bau rawa tetap ada, tapi lebih tipis, seolah sesuatu sedang menahan napas. Bu Nur memandanginya lama, dengan perasaan yang bercampur, lega karena tidak diambil, takut karena mungkin sedang ditunda. Rini bangun dengan mata sembab. Ibu, semalam aku mimpi dapur kita tenggelam, katanya lirih. Kata tenggelam membuat perut Bu Nur melilit. Ia tersenyum tipis, memeluk Rini. Hari ini ibu keluar sebentar. Kamu di rumah? Ya. Aku ikut, Rini memohon. Bu Nur menggeleng. Tidak. Keputusan itu sendiri sudah terasa seperti perlawanan kecil, memisahkan anaknya dari dapur, dari bau, dari penunggu yang menunggu. Perjalanan ke rawa terasa seperti menuju pengadilan. Mbah Suro duduk di tempatnya, wajahnya tidak berubah. Ia seolah sudah tahu maksud Bu Nur sebelum kata-kata keluar. Aku mau berhenti, Bu Nur berkata tanpa basa-basi. Suaranya parau, tapi tegas. Aku mau putus. Mbah Suro menghela napas panjang. Tidak ada pemutusan tanpa kehilangan, katanya. Itu yang dari awal tidak kamu tanyakan. Kehilangan apa? Bu Nur menahan gemetar. Rezeki yang datang cepat akan pergi cepat, jawab Mbah Suro. Utang bisa kembali. Dagangan bisa mati. Nama bisa jatuh. Kalau aku tidak putus? Tanya Bu Nur, meski ia tahu jawabannya. Yang dekat akan makin dekat, kata Mbah Suro pelan. Yang hangat akan diingat lebih dulu. Bu Nur memejamkan mata. Wajah Rini terbayang, batuk kecilnya. Tatapan takut di ambang dapur. Tangannya mencengkeram kain sarung. Aku tidak mau anakku. Mbah Suro mengangguk, seolah itu kesimpulan yang wajar. Kalau begitu, kamu harus siap miskin lagi. Kata miskin menggema lebih keras daripada ancaman apapun. Bu Nur merasakan lututnya melemah. Selama ini, ketakutan itu yang mendorongnya melangkah lebih jauh dari yang ia kira. Kembali ke tungku padam. Ke tengkulak yang mengembalikan barang. Ke malu. Ada cara lain? Tanyanya lirih. Tidak. Jawab Mbah Suro singkat. Hanya memilih. Dalam diam itu, Bu Nur menyadari sesuatu yang pahit. Pesugihan tidak memaksanya. Ia sendirilah yang bertahan. Yang menaruh mangkuk. Yang membuka pintu. Ia pulang dengan tubuh gemetar. Setiap langkah terasa berat. Bau rawa menempel di bajunya, di rambutnya, di pikirannya. Sesampainya di rumah, dapur menyambut dengan lantai yang masih basah. Mangkuk di ambang masih ada. Sosok itu tidak terlihat, tapi kehadirannya terasa. Tenang, menunggu. Rini duduk di ruang depan, memeluk lutut. Ibu jadi apa? Bu Nur tidak langsung menjawab. Ia duduk di hadapan anaknya, menatap mata yang ia lindungi sekaligus ia pertaruhkan.
Kalau ibu berhenti masak, kita mungkin susah, katanya pelan. Kita mungkin harus mulai dari nol. Rini mengangguk kecil. Aku tidak apa-apa. Jawaban sederhana itu memukul Bu Nur lebih keras daripada ancaman Mbah Suro. Aku tidak apa-apa. Ia menahan air mata. Sore itu, Bu Nur mengumpulkan alat-alat dapur. Wajan berkarat ia lepaskan dari dinding. Sendok besar ia susun. Karung beras ia ikat. Setiap benda yang ia sentuh mengubah perasaannya. Takut, lega, lalu takut lagi. Ia tidak membuang apapun. Ia menaruhnya rapi, seperti pamit yang setengah hati. Malam datang. Dapur sunyi. Bau rawa menguat, lalu melemah. Di sudut, air beriak pelan. Bu Nur berdiri di ambang pintu, menatap mangkuk beras. Melawan atau menyerah, pikirnya. Memutus atau memberi. Tangannya bergerak. Ia mengambil mangkuk itu, jantungnya berdegup keras, lalu berhenti. Di belakangnya, Rini terbatuk kecil dalam tidur. Bu Nur meletakkan mangkuk kembali. Bukan di ambang. Bukan di sudut. Ia meletakkannya di luar dapur, di teras, seolah mengusir dengan sopan. Besok, bisiknya pada diri sendiri. Besok aku putus. Namun saat ia menutup pintu, bau rawa masih tinggal. Dan Bu Nur tahu, keputusan besar telah ia tunda dengan keputusan kecil yang berisiko. Menunda, 1 malam lagi. Pagi itu, bau rawa tidak lagi hanya tinggal di dapur. Ia merembes ke seluruh rumah, menempel di dinding, di pakaian, di napas Bu Nur sendiri. Keputusan yang semalam ia tunda kini menekan dadanya seperti batu. Tidak ada lagi ruang untuk besok. Bu Nur bangun sebelum subuh. Rini masih terlelap, wajahnya pucat tapi damai. Bu Nur duduk lama di tepi ranjang, menatap anaknya, seolah sedang menghafal setiap garis wajah. Tangannya bergetar saat mengusap rambut Rini. Kalau aku ragu sekarang, pikirnya, aku menyerahkan dia. Ia berdiri, tanpa kata, tanpa menyalakan lampu. Langkahnya menuju dapur terasa final, seperti berjalan menuju tempat pengakuan. Dapur itu telah sepenuhnya berubah. Lantai basah, licin. Wajan-wajan berkarat menggantung seperti benda asing. Sudut dapur beriak pelan, seolah air di sana bernapas. Sosok itu belum terlihat, tapi kehadirannya memenuhi ruangan. Tenang, menunggu keputusan terakhir. Bu Nur tidak berlutut. Ia tidak bernegosiasi. Ia mengambil palu kecil dari gudang. Pukulan pertama menghantam wajan. Dentang. Logam retak. Pukulan kedua membuat gagangnya terlepas. Suaranya memecah pagi yang masih gelap. Air di sudut beriak lebih kuat. Setiap alat ia hancurkan dengan tangan gemetar dan napas terengah. Cetakan, sendok besar, tampah bambu. Setiap retakan seperti mencabut sepotong hidupnya sendiri, rengginang yang pernah ia banggakan, rezeki yang pernah ia kejar dengan doa biasa. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Maaf, katanya pada benda-benda itu. Aku sudah salah. Karung beras terakhir ia angkat. Beratnya menekan bahu, seperti seluruh pilihannya dikumpulkan jadi satu. Ia menuangkan adonan yang tersisa ke dalam ember. Adonan hitam itu berdenyut pelan, bau rawa menguat. Bu Nur memejamkan mata, menggumamkan doa yang terputus-putus, doa yang ia ingat sejak kecil, doa yang lama ia tinggalkan. Langkahnya menuju rawa terasa panjang, meski jaraknya dekat. Tanah basah menempel di telapak kaki. Udara pagi dingin. Air rawa gelap, diam, seperti cermin yang menolak memantulkan. Bu Nur berdiri di tepi. Tangannya gemetar hebat. Sekarang, katanya pada diri sendiri. Sekarang atau tidak sama sekali. Ia menuangkan adonan ke rawa. Air bergolak. Bau menyengat naik seperti napas tertahan yang dilepaskan. Bu Nur menangis, terisak, kata-kata doanya bercampur dengan penyesalan dan takut. Di balik kabut tipis, penunggu itu menampakkan diri sepenuhnya. Tubuhnya basah, lebih tinggi dari yang Bu Nur bayangkan,
dengan tangan penuh serpihan beras yang kini jatuh satu persatu ke air. Wajahnya tidak jelas, tapi kesedihan dan lapar terpancar kuat. Mulutnya terbuka, meraung, tanpa suara. Rawa bergetar pelan. Bu Nur tidak lari. Kakinya terasa tertanam. Ia menunduk, memeluk dadanya sendiri. "Ambil semuanya," katanya lirih, hampir tidak terdengar. "Aku lepaskan. Jangan ambil anakku." Rawa beriak keras. Sosok itu mendekat, bukan menyerang, melainkan menuntut pengakuan terakhir. Air memercik, dingin menyentuh kaki Bu Nur. Pandangannya berkunang. Dunia berputar. Hal terakhir yang ia rasakan adalah rasa ringan yang aneh, seperti beban besar yang tiba-tiba jatuh, lalu gelap. Ketika Bu Nur sadar, matahari sudah naik. Tubuhnya terbaring di tanah kering, pakaian basah, kepala pening. Bau rawa masih ada, tapi lebih jauh, lebih redup. Sosok itu tidak terlihat. Air kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di rumah, Rini selamat. Anak itu memeluk ibunya sambil menangis, tidak tahu apa yang terjadi, hanya tahu ibunya pulang dengan tubuh lemah dan mata merah. Dapur kosong. Tidak ada wajan. Tidak ada adonan. Lantai kering perlahan, meski bekas-bekas lembab masih membayang. Bu Nur mencoba, hari itu juga, mencuci beras. Tangannya otomatis bergerak, kebiasaan lama. Namun ketika ia menyentuh air, dadanya sesak. Bau rawa seketika muncul. Beras terasa asing. Ia menjatuhkan mangkuk. Terisak. Rengginang tak lagi bisa dibuat. Malam datang dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada suara menunggu. Tidak ada bayangan duduk di sudut. Namun keheningan itu bukan kedamaian penuh, melainkan sisa getar dari sesuatu yang baru saja dilepas. Bu Nur duduk di teras, memeluk Rini. Uang di dompetnya sedikit. Masa depan tampak sempit. Tapi dapur, untuk pertama kalinya, terasa kosong dengan jujur. Di kejauhan, Rawa diam. Terlalu diam. Dan Bu Nur tahu, pelepasan telah terjadi, tapi bekasnya belum sepenuhnya pergi. Pagi datang tanpa bau rawa. Itu hal pertama yang Bu Nur sadari ketika membuka mata. Udara rumahnya biasa saja, bau kayu tua, sedikit debu, dan sisa sabun cuci. Tidak ada apek. Tidak ada rasa lembab yang merambat di tenggorokan. Ia duduk di ranjang, menunggu rasa takut yang biasanya muncul belakangan. Namun yang datang justru sunyi. Sunyi yang jujur. Rini sudah bersiap berangkat sekolah. Seragamnya sederhana, tapi bersih. Bu Nur menyetrikannya dengan tangan cekatan, pekerjaan yang kini sering ia lakukan untuk tetangga demi upah kecil. Tangannya masih kuat, hanya saja gerakannya tidak lagi terburu-buru. "Bu, nanti pulang siang," kata Rini. Bu Nur mengangguk. "Hati-hati." Pintu menutup. Rumah kembali sepi. Dapur bersih. Lantai kering. Rak kosong. Tidak ada wajan, tidak ada tampah, tidak ada karung beras. Dapur itu seperti ruang yang kehilangan identitasnya. Dulu tempat ia berharap, kini hanya tempat ia lewat. Bu Nur bekerja serabutan sejak kejadian di Rawa. Menyetrika, mencuci, membantu tetangga mengupas singkong. Kadang ikut Pak Slamet ke pasar untuk mengangkat barang. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan hari itu. Hutang belum lunas, namun tidak lagi tumbuh liar seperti dulu. Ia tidak lagi bermimpi tentang adonan hitam. Tidak lagi mendengar tangisan dari wajan. Malam-malamnya tenang, meski bukan tenang yang hangat, melainkan tenang yang sadar. Siang itu, dari rumah sebelah, bau rengginang goreng menyelinap lewat jendela. Bu Nur berhenti menyetrika. Bau itu begitu akrab, begitu dekat, seperti memanggil bagian dirinya yang telah ia kubur. Dadanya mendadak sesak. Setrika ia letakkan perlahan. Air mata menggenang tanpa ia undang. Ia teringat masa ketika tangannya tahu persis kapan minyak panas, kapan rengginang harus dibalik. Teringat suara kriuk pertama yang selalu membuatnya tersenyum.
Teringat rasa bangga ketika dagangan ludes. Sebelum semua berubah, Bu Nur menutup mata, menarik napas panjang. Itu sudah lewat, katanya dalam hati. Aku tidak kembali ke sana. Ia duduk di kursi dapur, membiarkan bau itu berlalu dengan sendirinya. Rasa perih di dada pelan-pelan mereda, meninggalkan kesedihan yang tidak lagi menuntut apa-apa. Sore hari, Pak Slamet mampir. Ia membawa 2 kantong beras kecil. Dari kerja tadi, katanya singkat, buat makan. Bu Nur menerimanya, menunduk. Terima kasih. Pak Slamet melirik dapur yang kosong. Kamu tidak masak apa-apa? Tidak, jawab Bu Nur jujur. Aku belum bisa. Pak Slamet mengangguk. Ia tidak menasehati, tidak mengingatkan. Hanya duduk sebentar, lalu pamit. Kesunyian kembali, tapi tidak terasa menekan. Malam turun. Rini belajar di kamar. Bu Nur menyapu dapur. Ketika ia memindahkan sapu ke sudut dekat bekas tempat adonan dulu, ia berhenti. Lantai itu lembab, bukan basah, tidak menggenang, hanya dingin dan sedikit gelap, seperti bekas air yang tidak pernah benar-benar kering. Bu Nur berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Ia tidak terkejut, ia juga tidak panik. Bu Nur berdiri, mengambil lap, mengeringkannya perlahan. Lantai kembali tampak biasa, meski ia selalu tahu, lembab itu bisa kembali. Sudah cukup, katanya pelan, bukan pada siapapun, melainkan pada dirinya sendiri. Di kamar, Rini memanggil. Bu. Iya. Kamu capek? Bu Nur tersenyum kecil. Sedikit. Rini mendekat, memeluk pinggang ibunya. Tidak apa-apa. Kita pelan-pelan. Kata-kata sederhana itu membuat Bu Nur menutup mata. Ia memeluk anaknya erat. Tidak ada suara dari sudut dapur. Tidak ada bayangan. Hanya detak jantungnya sendiri, cepat, lalu pelan. Malam itu, Bu Nur duduk di teras, memandangi langit kendal yang gelap. Hidupnya tidak kembali seperti dulu. Ia tidak kaya, tidak nyaman. Namun ia utuh. Ia mengerti sekarang, rezeki bisa dicari ulang, dengan tangan, dengan keringat, dengan malu jika perlu. Tapi jiwa, jika sudah rusak, tidak selalu bisa pulih. Ia beruntung memilih berhenti sebelum kehilangan yang tak tergantikan. Dari kejauhan, bau gorengan kembali tercium samar. Bu Nur menelan ludah. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia membiarkan rasa itu lewat, seperti ia membiarkan masa lalunya lewat. Di sudut dapur, lantai tetap kering malam itu. Namun Bu Nur tahu, pesugihan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berhenti menagih, selama manusia ingat batasnya. Dan itu cukup. Cerita baru akan terus hadir, tentang pilihan, dosa kecil, dan harga mahal yang sering tak terlihat. Subscribe sekarang, karena tidak semua kisah berhenti saat ceritanya selesai.